Kembali di News Siang, pemirsa, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Salah satu pertimbangannya, hiburan diklaim bisa meningkatkan imunitas warga terhadap COVID-19. Setelah dilarang beroperasi karena pandemi COVID-19, pemerintah akan mengizinkan bioskop beroperasi dalam waktu dekat. Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan pembukaan kembali bioskop telah dikaji. Selain itu, dibukanya hiburan ini dinilai bisa meningkatkan imunitas warga menghadapi COVID-19. Imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop, sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi COVID. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang akan membuka kembali bioskop yang tinggal menunggu hitungan hari. Pelaku industri pun ditekankan untuk menerapkan protokol dan regulasi. Jika melanggar, usahanya akan ditutup. Yang nanti tidak mengikuti protokol kesehatan, maka langkah yang dilakukan DKI cukup sederhana, yaitu menutup kegiatan usahanya. Kebijakan dibukanya bioskop telah dikaji dari berbagai sisi dan mencontoh 47 negara yang telah membuka bioskop di tengah pandemi. Meski demikian, pengelola dan pengunjung bioskop wajib mentaati sejumlah protokol. Di antaranya mengatur jarak pengunjung, mulai dari antrean masuk dan keluar gedung bioskop, hingga jarak kursi antar penonton saat di dalam studio. Selain itu, usia pengunjung dibatasi. Pengunjung yang diizinkan masuk berkisar dari 12 hingga 60 tahun. Balita dan manula dilarang masuk dan menonton di gedung bioskop. Penonton juga dipastikan harus sehat sebelum masuk ke dalam wilayah gedung bioskop. Untuk pemutaran film, durasi dibatasi hanya maksimal 2 jam. Pengunjung juga wajib selalu mengenakan masker dan diimbau tidak makan dan minum selama pemutaran film. Pengelola juga diwajibkan menjual tiket secara online dan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan wajib menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan gedung bioskop. Sebelumnya pada Juli lalu, simulasi operasional bioskop di tengah pandemi telah dilakukan, tetapi ditunda lantaran kasus COVID-19 meningkat. Ini pertimbangan dibukanya kembali bioskop mengingat kondisinya tidak jauh berbeda dengan penerbangan di tengah pandemi, karena memiliki ruang yang sempit dengan tempat duduk yang rapat sehingga harus mengatur sirkulasi udara. Namun dibukanya bioskop juga harus dipertimbangkan karena dalam hasil penelitian ilmiah ditemukan 22% pasien positif COVID-19 adalah tanpa gejala atau asimptomatik. Sehingga tidak menutup kemungkinan COVID-19 bisa menular meski protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana kembali beroperasinya bioskop di tengah pandemi mendapat respon beragam dari warga. Sebagian menyambut gembira, namun tak sedikit yang merasa khawatir datang ke gedung bioskop di tengah pandemi. Dan berikut tanggapan warga terkait operasional bioskop. Kalau saya sih kurang setuju, karena sekarang lihat perkembangannya makin hari makin banyak pertambahannya kan. Karena kalau dengan dibuka bioskop, otomatis akan membuka klaster baru buat penularannya yang lebih banyak lagi. Pendapatnya setuju, cuman dengan ketentuan yang sudah diterapkan di bidang lain ya, seperti protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak segala macam. Ya, karena di bidang lain juga udah ada yang seperti pertama awal-awal kan tempat ibadah ya dengan menerapkan protokol. Nah itu kan udah berjalan dan saya lihat sih alhamdulillah kalau protokolnya dijaga itu insya Allah nggak kenapa-napa. Kayaknya aku belum berani deh ke bioskop kalau misalnya udah ada yang buka ya. Kayak aku belum termasuk yang belum berani deh. Belum berani, itu bioskop kan udah lama banget ya, nggak dibuka. Pasti dalamnya kan mereka harus bersih-bersih dulu dong. Terus udah gitu kalau misalnya duduknya pun kan rapat-rapat ya. Saya masih ada kekhawatiran kalau mungkin protokolnya harus benar-benar ditetapin dulu. Terus udah gitu kayak saya harus tahu itu dalam ruangan itu harus ada berapa orang yang. Sudah tepatkah membuka kembali bioskop di masa pandemi? Kita bahas hal ini dengan Feby Dwi Rahmadi, epidemiolog Griffith University. Dan nanti juga kami sudah menghubungi Joni Safrudin yang akan bergabung bersama kami nanti sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Saya akan sapa Mas Feby terlebih dahulu. Selamat siang Mas Feby. Selamat siang, apa kabar? Baik, Mas Feby, jadi apa saja yang harus menjadi pertimbangan sebelum bioskop ini dibuka untuk umum di masa pandemi ini, Mas Feby?
Ya, jadi begini Mas ya. Jadi ketika dalam masa pandemi ini, setiap kali kita keluar rumah itu, maka yang harus difikirkan adalah resiko yang akan kita hadapi. Kalau kita bicara, kita belum bicara masalah bioskop ya, kita bicara masalah sekolah, kita bicara masalah kerja saja diharapkan bisa dari rumah. Maka saya pikir membuka bioskop di saat di mana infeksi ya, kasus infeksi baru di Indonesia ini kan cukup besar ya setiap harinya. Ada kisaran antara 1.000 sampai 2.000 setiap harinya. Maka saya pikir ini merupakan satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan berulang-ulang. Dan kalau misalkan alasannya tadi saya mendengar adalah bahwa untuk meningkatkan imunitas ini juga menurut saya ini merupakan alasan yang absurd ya, alasan yang tidak jelas. Karena kebahagiaan itu justru di saat pandemi inilah bagaimana kebahagiaan itu bisa didapatkan dari rumah. Hingga akhirnya kebahagiaan itu bisa didapatkan dari rumah, tidak harus keluar rumah. Di situ dia bisa meningkatkan imunitasnya. Nah, disinilah yang harusnya betul-betul bisa di-encourage oleh teman-teman di Satgas. Jadi bukan meng-encourage orang untuk keluar rumah. Karena kalau kita bicara ya Mas ya, kalau oke lah katakanlah si bioskopnya itu dia betul-betul menjalankan COVID-19 safe plan. Tapi bagaimana dari dan ke bioskopnya? Bagaimana aktivitas sosial setelah dia nonton dan seterusnya? Dan belum lagi kalau kita bicara tentang tadi dikatakan maksimum 2 jam filmnya ya. Itu sebenarnya sudah termasuk close contact ya, berada di dalam sebuah ruangan yang tertutup selama 2 jam, maka di situ sangat berpotensi untuk bisa tertular melalui micro droplet. Dan ini yang akhirnya sebenarnya kalau menurut saya keputusan ini harus betul-betul dilihat secara matang, dibandingkan antara berapa sebenarnya ekonomi yang akan didapatkan ya dengan adanya pembukaan bioskop itu, sama resiko kesehatan yang harus kita terima ketika kita membuka bioskop itu. Pastinya nanti akan ada potensi penularan tambahan, harus ada yang mendapatkan pelayanan kesehatan, belum lagi kalau kita bicara yang harus masuk ke ICU, membutuhkan ventilator dan seterusnya. Ini yang harus dipikirkan matang-matang Mas. Jadi jangan hanya berpikir hanya dari sudut pandang ekonomi, tapi bagaimana juga dilihat dari sudut pandang ketika orang itu sakit COVID-19, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja untuk beberapa saat. Ini kan juga harusnya akan menjadi permasalahan secara perekonomian atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Maka ini juga harus dipikirkan, jadi burden of disease-nya itu juga harus dilihat secara ekonomi. Demikian Mas. Baik, oke. Mas Feby, kita juga terhubung dengan Pak Joni Safrudin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Joni. Siang Mbak. Baik, Pak Joni, ini Anda sudah mendapatkan surat rekomendasi bahwa memang bioskop akan segera dibuka kembali Pak Joni? Belum keluar suratnya. Baik, kemudian apa persiapan dari pengusaha bioskop seluruh Indonesia menyambut keputusan dari pemerintah akan segera kembali dibuka bioskop? Saya rasa sudah siap, semua sudah siap. Cuman saya hanya mengingatkan saja, gitu. Boleh beda pendapat, boleh beda ilmu, gitu. Tapi jangan sewenang-wenang hanya melihat fokus satu bioskop. Lihat yang lainnya juga, kenapa yang lain itu nggak diributin. Itu loh, pesawat terbang, kereta api, segala macam lebih kecil ruangannya, dan itu bersinggungan, gitu. Jaraknya juga begitu, ada yang sampai 6 jam di dalam, 3 jam. Bioskop itu nggak sampai 2 jam, satu jam setengah juga durasinya udah selesai kok. Yang 2 jam kita singkirkan dulu, kalau memang ada 1-2 biasanya, gitu loh. Jadi tolonglah secara ilmiah ya, jangan kalau imunitas begini nanti dulu, gitu. Jangan suka mengukur di rohani orang. Itu semua orang itu juga merasakan. Karena di rumah terus lah dia tuh akhirnya dia stres. Nah, tolong dipikirkan juga itu. Jadi artinya tolong ini kalau mau random tanya yang nonton tuh 12 tahun sampai 35 tahun. Itu dia penonton kita. Yang 40 ke atas tuh udah jarang masuk. Dan kita larang yang umur 59 ke atas nggak boleh. Jadi itu saya katakan secara ilmiah lah ya. Jangan asal berbeda pendapat gitu. Kalau kita duduk, kita bahas bersama. Gitu. Kalau begini terus Republik kita ini juga jadi sulit kita berkembang. Ini bukan soal ekonomi aja Mbak, jujur. Baik. Ya, yang penting sekarang ini dari UMKM, dari apa tuh dampaknya juga
mereka nggak dapat penghasilan. Cuma dikasih 600.000 mana cukup. Itu loh. Baik. Itu menurut saya. Ya saya bukannya apa-apa. Tolong secara ilmiah kalau mau argumentasikan gitu loh. Ya bisa Baik, dipertanggungjawabkan. Karena Jerman, UK, Amerika semuanya merespon bahwa ini semuanya kecil sekali, 0,3. Itu loh. Ya, Mbak. Baik, oke Pak Joni, kita minta tanggapan dari Mas Feby. Ini ada berbagai pertimbangan dari pihak pengusaha bioskop bahwa memang sudah siap sebenarnya dengan protokol kesehatan begitu, dibandingkan juga ada tadi transportasi yang sudah sebelumnya dibuka. Tanggapan Anda, kemudian apa yang harus disiapkan pengusaha bioskop untuk menyambut jika memang bioskop memang akan segera dibuka kembali, Pak Feby? Ya. Jadi saya memahami betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Joni ya. Cuman yang perlu diperhatikan juga adalah perilaku dari masyarakat muda itu yang juga harus betul-betul di-encourage agar mereka betul-betul bisa menjaga jarak. Karena berdasarkan data dari WHO, kalau bicara tadi bicara data ya. Jadi ada peningkatan 3 kali lipat jumlah antara bulan Februari dan bulan Juli untuk grup 15 sampai 25 tahun. Ini kan adalah grup-grup yang berpotensi untuk akan datang ke bioskop itu 3 kali lipat sekarang jumlahnya yang terkena COVID-19 di seluruh dunia kalau kita bicara data ya. Sehingga akhirnya yang harus dipersiapkan adalah ketika dia bicara hanya satu bioskop itu saja. Jadi betul-betul harus menjalankan COVID-19 perencanaan COVID-19 phase plan dengan baik. Lalu juga harus berbicara ketika misalkan terjadi kasus itu apa yang harus dilakukan. Dan tadi dikatakan misalkan durasi filmnya diperpendek, itu merupakan satu hal yang sangat bagus, dan juga bagaimana dengan ventilasi udaranya, lalu bagaimana dengan jumlah yang hanya bisa maksimum berapa orang di dalam satu bioskop itu, lalu bagaimana juga dengan pemakaian toiletnya, karena juga virus ini juga dapat tersebar tidak hanya melalui droplet, tapi juga dari toilet, ya penggunaan di toiletnya itu yang harus juga diperhatikan. Apakah ada potensi untuk penularan melalui toilet. Lalu juga tadi juga sudah dikatakan bahwa tidak dihimbau tidak makan dan minum. Mungkin bisa dikatakan mungkin tidak boleh makan dan minum di dalam sebuah bioskop. Sehingga akhirnya bioskopnya tetap bisa berjalan, tapi potensi risikonya itu tetap bisa diminimalisir. Demikian, Mas. Baik, saya ingin kembali ke Pak Joni. Pak Joni, jadi sebenarnya sudah siap ya bioskop dengan fasilitas-fasilitasnya termasuk toilet, kemudian mekanisme sistem pembelian tiketnya sudah siap, Pak Joni? Sudah. Saya gembira Pak Feby memberikan nasihat gini. Ya, saya sangat kagum kepada orang-orang ahli. Saya suka belajar, ya. Artinya mana kelemahan kita tolong kasih tahu. Mari kita coba. Ya. Gitu. Satu. Ya Pak Feby terima kasih tadi nasihat-nasihatnya. Memang itu Pak Feby 2 jam tuh kita singkirkan tuh film. Kita yang 1,5 jam aja gitu loh. Nah, persiapan itu sangat perfect. Bukan saya nyombongin, apalagi tuh grup-grup besar itu ya. XS1, CJP, Cinepolis dari Meksiko, ini dari Korea, CJP. Nah, ini semua ini mereka mereferensi dari internasional, memberikan nasihat-nasihat kepada kita melalui grup-grup ini semuanya. Nah tentunya kita nggak telan mentah-mentah, kita juga lihat juga. Di Indonesia juga ada dokter, profesor yang ahli juga dari gugus itu. Nah, ini semua bagus. Saya senang kok. Bukan mesti kita harus satu arah saja, satu pendapat saja, enggak. Dengan berbeda-beda pendapat, tapi merujuk pada satu kepentingan nasional kita. Itu menurut saya, ya. Jadi harus terukur juga semuanya gitu loh, Mas. Ya, Baik, kita siap, sudah siap. Baik, terima kasih Pak Joni. Kita harapkan juga semua fasilitas dari pengusaha bioskop di seluruh tanah air siap agar memang warga tidak khawatir ke bioskop kembali. Terima kasih Pak Joni Safrudin, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, dan juga ada Mas Feby dari epidemiolog Griffith University sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Beberapa waktu lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan penularan virus COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. Maka waspadalah jika Anda ingin melakukan aktivitas di ruangan tertutup seperti bioskop. Usaha bioskop yang selama ini ditutup akan segera menggeliat kembali. 6 bulan aktivitas bioskop terhenti, tidak ada pemutaran film. Meski Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan sejumlah pedoman protokol kesehatan,
Di dalam area bioskop, warga tetap harus waspada. Ratusan pakar menyebut virus corona COVID-19 bukan hanya menular lewat droplet atau percikan air liur, tetapi juga bisa menular lewat airborne atau di udara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa menular melalui udara atau transmisi airborne. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Dibuka kembalinya bioskop di Indonesia bisa berpotensi besar dalam penambahan angka penularan virus COVID-19. Dengan demikian, pihak bioskop harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih ekstra lagi. Berikut cara pencegahan penyebaran virus lewat udara. Hindari kontak dengan orang yang memiliki gejala atau sedang sakit akibat virus. Tinggal di rumah saat sedang sakit dan jangan berdekatan dengan orang yang memiliki daya imun yang lemah. Wajib gunakan masker saat berada di kerumunan untuk menekan risiko penularan. Tutup mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau bagian siku pakaian untuk menekan risiko penularan. Jangan sentuh wajah sendiri atau orang lain jika belum cuci tangan. Lakukan vaksin. Penyakit akibat virus telah memiliki vaksin antara lain difteri, influenza, dan MMR. Diharapkan semua lini tetap menjalankan protokol kesehatan, serta jika tidak penting jangan keluar rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan wisata Gunung Bromo siap dibuka kembali akhir pekan ini. Nah, seperti apa persiapannya? Kita akan simak informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Siang.